Sing kibodo orang beli lauk masak ke ngkon beras pasti kamu bujo kita ti bujo Ika bujo. Bu, ada beras bu. Thank you Pak, sabar dapur. Kebayaki kopi sambil. Thank you Pak. Pak, Pak, Pak. Apa bayi rabu? Are kalau kau narabakai, sengaja tak bisa yotol dia. Emak Pak. 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 Saya ria tak bisa yotol. Engkau pakun males banget naramakai. Coba olah rancaknya itu. Kenapa sih bodoh rancak itu? Cerita ini ditulis dan diceritakan oleh Rizal Alif atau dengan nama aslinya Faidi Rizal. Rizal Alif lahir di Sumeneb, Madura pada tanggal 15 September 1987. Rizal Alif biasa dalam menulis cerpen, puisi, dan juga esai. Tulisan-tulisannya juga dimuat di media massa dan juga antologi. Beberapa bukunya yang telah terbit yaitu Alif Bandungan 2015, Gaib Bintang 2015, dan Purnama di Langit Pangabasan tahun 2015. Sekarang Faidi Rizal mengabdi di Madrasah Al-Huda Gapura Timur, Sumeneb, Madura. Ramakai, sosok lelaki sederhana, berwibawa, religius, dan misterius. Sosoknya menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat. Tingkah lakunya yang terpuji dan tutur kata yang halus membuatnya menyentuh hati. Selain itu, sosok Ramakai juga digambarkan sebagai sosok yang taat dalam beribadah. Maka tak heran jika ia senantiasa mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk senantiasa taat beribadah. Di sisi lain, tokoh Ramakai juga digambarkan sebagai tokoh yang melakukan tindakan-tindakan aneh, kerap aneh dalam lingkungan masyarakat, sehingga membuat orang lain pun tercengang saat melihatnya. Namun, sosok Ramakai ini lebih digambarkan jelasnya sebagai sosok lelaki yang tinggi putih, kemudian berkulit sawo matang dan gemar memakai jubah. Dengan adanya penggambaran sosok Ramakai tadi, itu juga merupakan sebuah asal-usul dari kami masyarakat Bandungan. Oleh karena itu, kami merasa tidak cukup jika kisah itu hanya diingat dan disalurkan saja ke generasi selanjutnya. Tetapi perlu adanya perawatan dan juga penjagaan terhadap peninggalan sejarah dari tokoh Ramakai ini, baik itu peninggalan secara fisik maupun peninggalan etika. Kisah Ramakai memang tidak termaktub dalam sebuah buku. Berbeda halnya dengan kisah-kisah para raja Sumeneb lainnya. Tetapi inilah kami, inilah kisah Ramakai. Kami menceritakan kisah ini secara turun-temurun, lisan ke lisan kepada anak cucu kami, agar mereka tahu bagaimana asal-usul mereka yang sesungguhnya. Bahwa berapa ratus tahun silam ada yang namanya sebuah kejayaan dari seorang Tumenggung Huda. Mari kita lanjutkan kisahnya. Menurut Nyi Makmi, salah satu keturunan dari tokoh Ramakai yang masih ada sampai saat ini, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya nama Ramakai ialah Kiai Tumenggung Huda. Dan tokoh Ramakai ini bukan merupakan tokoh asli dari kampung Bandungan, namun ia adalah tokoh pendatang. Tidak disebutkan tokoh Ramakai ini merupakan pendatang dari tanah Jawa mana. Tetapi dalam sejarah tercatat bahwa tokoh Ramakai ini pernah menjadi petinggi dalam kerajaan Sumeneb. Bagi mereka, nama Rama adalah panggilan terhormat untuk seseorang. Panggilan tersebut juga merupakan panggilan Bapak, yang artinya sosok Kiai Tumenggung Huda. Merupakan sosok yang dituakan sebagai bapak yang mengayomi anak-anak dengan kasih sayang. Kata Kai berarti sebagai sosok kiai. Kiai bagi masyarakat Bandungan dan Madura pada umumnya menjadi salah satu dari 3 sosok sentral yang paling dihormati dan disegani. Seperti ungkapan falsafah Madura berupa babu guru atau
Julukan ini tidak serta-merta diberikan orang-orang Bandungan kepadanya tanpa alasan, melainkan panggilan terhormat ini karena sosok Kiai Tumenggung Huda sangat pantas untuk menyandangnya. Tinggi ilmunya dan sopan santunnya menjadi alasan kuat dirinya mendapat gelar Ramakai. Karena itulah dia tidak hanya disegani orang-orang, melainkan juga disayangi, dihormati, serta selalu dijadikan tempat untuk mengadu, meminta pertimbangan dan nasihat oleh masyarakat sekitar. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk bisa berkembang dan mengembangkan keinginannya untuk mengajak orang-orang ke jalan lurus yang diridhoi Allah. Dalam waktu yang singkat, banyak orang yang datang kepadanya untuk segala macam urusan, mulai dari urusan yang sangat sederhana seperti urusan keluarga hingga persoalan budaya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Sepulang dari rumahnya, orang-orang tersebut seperti mendapat pencerahan dan ketenangan, pikiran yang longgar dan akal yang tidak sempit. Dia sosok wali Allah yang setiap ucapannya dan pengobatan luka hati, setiap tatapan matanya adalah tetesan embun yang membawa kesejukan luar biasa. Orang-orang akan memilih berhenti sebentar berbicara atau hanya sebatas bertegur sapa. Sebab dengan demikian mereka akan mendapatkan sebuah ketenangan yang pada hakikatnya tidak bisa diceritakan lewat tulisan dan lisan. Ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan cara apapun. Inilah awal kewalian yang dapat dipahami oleh masyarakat sekitar. Semakin hari dia semakin disegani dan dihormati oleh semua kalangan. Penghormatan luar biasa yang ia terima dari masyarakat tidak serta-merta dijadikan alat untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Dia tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan juga menjauhkan rasa kebencian agar rasa kebencian itu tidak menguasai hatinya. Meskipun ada beberapa masyarakat Bandungan yang membenci dirinya. Nah, masyarakat Bandungan yang mempercayai karomah dan kewaliannya semakin menaruh rasa hormat dan juga rasa berlindung di bawah kelembutan sikapnya. Ramakai ini ternyata memiliki seekor kuda yang menjadi asal muasal dari beberapa sejarah nama-nama di sekitar kampung Bandungan. Nah, kuda itu sendiri selain menjadi sebuah kendaraan, juga menjadi hewan peliharaan yang disayangi oleh Ramakai. Maka tidak heran bila setiap pagi Ramakai itu rutin untuk memandikannya di sebuah sungai kecil yang airnya itu mengalir sepanjang musim penghujan. Sungai kecil itu dinamakan Sungai Tojeran. Sebuah sungai kecil dengan kedua sisinya itu ada batu yang membentang lebar. Asal muasal Tojeren atau nama Tojeren itu gabungan dari kata to yang artinya itu, kalau dalam bahasa Madura itu bato atau artinya itu batu, sedangkan Tojeren itu adalah jaran atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kuda. Nah, menurut cerita yang berkembang sih, ketika datang ke sungai ini, tepatnya pada malam hari, akan terdengar bunyi ringkikan kuda yang perkasa. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa jauh ratusan tahun silam, tempat ini menjadi tempat pemandian kuda putih milik Tumenggung Huda atau biasa dikenal sebagai Ramakai. Di daerah barat daya desa Bandungan, Ramakai tidak segan untuk berbaur dengan para masyarakat yang ada di sana. Ramakai ketika datang ke sana, ia menggunakan kudanya yang sangat ia sayangi. Kuda tersebut kemudian ditalikan ia ke dalam salah satu pohon yang ada di sana. Nah, oleh masyarakat setempat, daerah tersebut diberi nama Kampung Paramaan. Kampung Paramaan ini sendiri memiliki arti yaitu kampung yang berasal dari hentakan-hentakan kaki kuda. Nah, hal ini menimbulkan dua persepsi dari kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu adanya kepercayaan masyarakat akan kemasyhuran dari Ramakai. Kemudian yang kedua yaitu adanya ketidakkepercayaan dari masyarakat terhadap kemasyhuran dari Ramakai. Pada suatu hari di musim kemarau, Ramakai duduk di bawah pohon nangger bersama beberapa warga. Salah satu warganya ada yang bertanya mengenai kapan datangnya musim penghujan. Ramakai menjawab sembari menunjukkan tangannya ke atas ranting pohon nangger yang ada di sebelah timur. Nah, ia menjelaskan bahwasanya musim penghujan akan datang ketika ranting pohon tersebut sudah mulai berdaun.
Kemudian, hal ini menjadi patokan bagi warga Bandungan bahwasanya ketika menanti musim penghujan, mereka akan melihat ranting pohon nangger tersebut. Ketika ranting pohon tersebut sudah berdaun, maka artinya musim penghujan pasti akan segera tiba. Sudah banyak jasa-jasanya untuk warga Bendungan ini. Berkat perjuangan, kegigihan, dan kelembutan sikapnya membuat kampung ini menjadi kampung yang aman, subur, dan tentram. Orang-orang yang dulu membencinya kini berbalik menjadi santri-santrinya yang suka bertapa dan menyepi. Lengkap rasanya hidup Ramakai di kampung ini, menjadi muasal dari sejarah nama Paramaan, Sungai Tojaran, Kajuk Raja, dan tanda-tanda pergantian musim tersebut. Ada satu nama lagi yang belum disebutkan dalam cerita ini, yaitu Bujuk Lancang. Nama ini ada dalam kisah ini, yaitu tentang peristiwa menyedihkan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun, termasuk kepada istri dan anak lelakinya. Biarlah mereka semua mengetahuinya pada saatnya tiba. Cekena nora na jong jokor arahat atau berebu atau lo iya kia. Terpaksa kalau kemudian lupa ini kan, dia acokor, malah cokor sa itu loe, pas sakit terus mati yang ini kan. Orang-orang akan tercengang heran dan tidak percaya, sebab pada hakikatnya Putra Ramakai itu tidak terdengar menderita sakit sebelumnya. Orang-orang yang hadir hanya bisa menunduk sambil membenarkan kalimat Ramakai. Akhirnya Putra Ramakai dimakamkan di Paramaan. Maka dikenallah kampung tersebut sebagai Bujuk Lancang. Lanceng yang berarti lajang atau belum pernah menikah. Hal ini mengacu pada Putra Ramakai yang meninggal sebelum ia sempat menikah. Dan sampai detik ini tidak ada yang benar-benar mengetahui kisah Ramakai selanjutnya tentang kematiannya dan di mana letak makamnya. Hanya saja sosoknya sering hadir di beberapa orang, termasuk kepada keturunannya dan orang-orang yang dikehendakinya untuk ditemuinya. Dia selalu hadir di dalam mimpi.